Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa, kali ini kita akan membahas tentang agen infeksius, gitu ya. Di mungkin penghujung pertemuan terakhir ya. Langsung saja, mungkin sebelum belajar, mari kita berdoa menurut ajaran kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita mulai sebentar from beginning ya. Oke. Agen infeksius. Oke. Oke. So, display, tunggu sebentar ya, sebentar. Oke, agen infeksius. Apa sih agen infeksius? Oke, kita lihat. Kita ngomongin segitiga epidemiologi dulu ya, mulai dari host, agen, dan environment, apa namanya, lingkungan. Oke, salah satu konsep penyakit yang penting dalam kesehatan. Oke, ada 3 faktor dalam konsep agen infeksius atau penyebaran penyakit gitu ya. Cocoknya ini untuk penyakit-penyakit menular gitu ya. Ini perawat juga perlu penting di bidang kesehatan, di pelayanan kesehatan, di puskesmas maupun di praktek di rumah sakit. Oke. Oke, di sini ada agen, penjamu, dan lingkungan. Oke. Terjadinya penyakit itu kalau ada pergeseran antara ada ketidakseimbangan antara agen, penjamu, dan lingkungan. Oke, agen infeksius ada apa saja sih? Yang seperti ada di silabus: protozoa, metazoa, bakteri, virus, jamur, prion, rickettsia, dan lain sebagainya gitu ya. Kita bahas satu-satu. Agen protozoa di pengantar mikrobiologi yang kemarin sudah kita bahas, ada yang uniseluler gitu ya, ada satu sel, itu sudah dijelaskan sebelumnya di pengantar. Ada Plasmodium vivax, itu malaria, amuba, toxoplasma gitu ya. Nah, sedangkan metazoa multiseluler gitu ya. Tadi uniseluler, multiseluler juga sudah dijelaskan sebelumnya di video sebelumnya. Contoh silahkan dilihat kembali. Terdiri dari Trichuris-trichuria gitu ya, Ascaria ini cacing gitu ya, Ascaris lumbricoides. Ada kan di soal tutor ya, Ankylostoma, Dedinale, dan lain sebagainya, itu multiseluler ya. Atau bakteri bisa berupa tumbuhan yang uniseluler, contoh Mycobacterium tuberculosis yang TB ya. Ini bakteri tahan asam ya, Salmonella spesies ya, contoh yang bisa menyebabkan salmonellosis, atau Clostridium tetani yang menyebabkan tetanus, atau Corynebacterium difteri yang menyebabkan difteri, atau Vibrio kolera gitu ya, yang menyebabkan penyakit kolera tuh ya, atau penyebab sipilis apa tuh? Spiro kaheta spesies ya. Oke. Yang lainnya agennya yang lain, agen ya, ini sebagai agen lainnya yang menyebabkan penyakit. Jadi agen itu adalah penyebab penyakit, penjamunya itu adalah kita gitu ya, manusia. Yang ya, selain manusia juga ada binatang gitu ya, yang menyebabkan yang diserangnya lingkungan ya, tempat hidup si agennya gitu ya, dan penjamu juga tetap kita hidup di lingkungan gitu ya. Kemudian virus. Kalau virus kita bingung juga ya menyebutnya, dia makhluk hidup atau bukan gitu ya. Masalahnya dia butuh di tempat orang yang hidup biar dia hidup gitu ya. Oke, mikroorganismenya sangat kecil untuk hidup, dia memerlukan sel hidup tuh kan, yang saya bilang tadi, untuk dia hidup dia perlu sel hidup. Oke, yang dia merupakan parasit obligat dalam sel atau parasit obligat intraseluler. Contoh rabies itu virus, atau virus SARS, HIV, AIDS, atau yang sekarang
yang setipe dengan SARS itu COVID ya, hepatitis gitu ya, COVID juga sama gitu ya. Kemudian jamur, ini tanaman yang tidak punya klorofil ya, contoh Candida sp gitu ya, yang menyebabkan candidiasis, atau histoplasma sp gitu ya, yang menyebabkan histoplasmosis dan lain sebagainya. Kemudian ada juga rickettsia, itu bakteri yang sangat kecil. Contohnya penyebab-penyakit, contoh kita jarang ya, ada Rocky Mountain Spot Fever atau Q fever ada gitu ya. Oke. Nah kalau agen ya kita inherent gitu ya. Agen penjamu mah kita ini karakter agen. Ada yang bersifat inherent, karakternya itu ada viabilitas atau resisten, infektivitas, patogenitas, virulensi, ini karakternya, antigenisitas sama toksisitas. Nah, yuk coba tugas ya, nanti kirim apa maksud dari inherent, viabilitas, infektivitas, patogenitas, virulensi, antigenisitas sama toksisitas untuk karakter agen, gitu ya. Silahkan cari. Yang kedua adalah ini apa namanya terkait karakter agen, inherent atau intrinsic, bergantung pada morfologi, ukuran, fisiologinya juga, syarat kelangsungan hidup dari agen tertentu, oke, reproduksinya seperti apa, nutrisinya seperti apa, oke, karakternya tergantung dari itu. Kemudian viabilitas, yang tadi maksudnya kasih salah satu contoh dari agen tadi yang menginikan dari karakter agen. Oke, kalau viabilitas itu kemampuan untuk bertahan di lingkungan yang buruk. Oke, cari ya nanti. Kemudian infektivitas itu merupakan kemampuan untuk masuk atau bereplikasi dan menginfeksi. Oke, untuk masuk ke dalam tubuh dari penjamu. Oke. Sama patogenitas, kalau patogenitas itu kemampuan menimbulkan penyakit pada penjamu ya, bisa subklinis atau klinis gitu ya. Oke, next. Virulensi, kalau virulensi itu merupakan derajat keparahan gitu ya. Pokoknya tugasnya kalian ambil salah satu aja dari agen gitu ya, terkait semua karakter agennya gitu ya. Contoh tuh virus hepatitis, patogenitasnya rendah, virulensinya rendah, cara masuknya seperti apa, satu aja ya, awas jangan sama gitu ya. Oke, sama ya. Terus antigenitas itu kemampuan menimbulkan atau menstimulasi produksi antibodi penjamu, contoh apa, agen tersebut bisa menimbulkan atau meningkatkan anti berupa imunoglobulin A, G, atau M gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua penjamu. Jadi agen, sekarang penjamu. Kalau penjamu merupakan organisme, bisa manusia, bisa hewan, saya sebut tadi, yang merupakan faktor tempat si agen berlabuh, berlabuh kayak cinta ya, tempat hati berlabuh. Oke, tempat berlabuhnya penyakit gitu ya. Keberadaan host yang rentan atau yang beresiko itu tergantung pada pertama mobilitas, kedua kontak interpersonal, kemudian banyak sih derajat dan lama imunitas, kondisi pasien tersebut, lingkungan dan lain-lain, banyak ya. Kemudian faktor penjamu masih merupakan faktor intrinsik yang mempengaruhi keterpajahan individual atau kerentanan dan respon terhadap agen tadi penyebab. Dari faktor penjamu tadi ada faktor intrinsik dan ekstrinsik yang bisa menyebabkan penyakit. Yang intrinsiknya bisa disebabkan karena umur, ras, ini yang nggak bisa dirubah. Umur, ras, jenis kelamin kan kita nggak bisa merubah jenis kelamin, ya ras juga nggak bisa, udah terlahir gitu. Umur nggak bisa dikurangin ditambahin. Genetik, fisiologi, sama ketanggapan imunitas. Oke, intrinsiknya itu yang bisa dirubah, contoh perilaku merokok, penggunaan obat-obatan terlarang, atau penyalahgunaan obat, atau pola konsumsi obat, atau konsumsi alkohol, aktivitas seksual yang beresiko,
nutrisi, diet, pekerjaan, rekreasi, terapi, imunisasi, ya banyak lagi ya pokoknya yang bisa dirubah. Kemudian imunitas. Kalau imunitas itu status imunologi berdasarkan cara didapatnya. Untuk imunitas ada ini perasaan pernah dijelaskan ya. Ada imunitas alamiah, ada imunitas didapat, ada herd immunity atau imunitas kelompok gitu ya. Untuk faktor lingkungan yang terakhir, faktor lingkungan merupakan faktor eksternal di luar agen dan penjamu. Jadi di luar dari yang menyebabkan penyakit atau kita penjamu yang mempengaruhi agen dan peluang untuk terpajan dengan ketemunya agen dan penjamu. Ini faktor eksternal, faktor lingkungan juga merupakan faktor eksternal yang bisa menyebabkan atau memungkinkan transmisi penyakit. Jadi si penyakitnya itu bisa menular ke kita, gitu ya. Faktor lingkungan terdiri dari lingkungan fisik, lingkungan biologis, atau lingkungan sosioekonomi, gitu ya. Lingkungan fisik terdiri dari kondisi cuaca, musim, udara, faktor kelembaban, dan lain sebagainya. Kalau geologi, ketinggian, struktur, lapisan geologi, sifat, fisik tanah, contoh kayak cacing tambang kan sifat fisik. Dia mampu hidup di yang kondisi fisik tanahnya seperti apa gitu ya. Kemudian itu kondisi geologi. Kalau kondisi geografik itu faktor ketinggian gitu ya. Geografi. Oke, kemudian lingkungan biologis itu semua makhluk yang hidup. Contoh pada hewan, tumbuhan, gitu kan, atau manusia. Jadi ada beberapa penyakit yang ditularkan melalui hewan atau sebelum ke manusia kan diamnya di hewan dulu gitu ya. Oke. Sip. Kemudian ada lingkungan sosioekonomi. Contoh kepadatan penduduk gitu ya. Nilai-nilai sosial, kebijakan politis, kemiskinan, ketersediaan pasien cash, kemudian pengangguran, kemiskinan, gitu kan banyak gitu ya. Bencana manusia gitu ya, contoh perang, konflik, banjir atau bencana alam yang tidak bisa kita prediksi. Sekarang kita ngomongin interaksi antara agen, penjamu, dan lingkungan. Contoh, bagaimana ketahanan bakteri terhadap sinar matahari gitu ya pada yang TB gitu ya atau stabilitas vitamin di dalam lemari pendingin itu seperti apa, itu interaksi antara agen dan lingkungan. Atau ada yang kedua adalah interaksi agen dan penjamu. Agen dan penjamu itu contohnya adalah timbulnya gejala dan tanda penyakit karena ada interaksi antara agen dan penjamu, muncul ada gejala klinis gitu ya. Kemudian interaksi penjamu dan lingkungan, contoh ketersediaan pasien cash, ada bagaimana kebiasaan penyiapan makan, keadaan ruangannya seperti apa gitu ya. Kemudian interaksi antara ketiganya, agen, penjamu, dan lingkungan. Ketiga komponen tersebut antara agen, penjamu, dan lingkungan itu saling mempengaruhi dan menginisiasi timbulnya satu proses penyakit gitu ya. Jadi nggak bisa terlepas gitu ya. Ketiganya tuh terikat. Contoh seperti ini. Keadaan tidak berpenyakit ini seimbang antara agen, penjamu, dan lingkungan. Tapi kalau ada penyakit, ada potensi berpenyakit, itu ada ketidakseimbangan, jadi timpang antara agen, penjamu, dan lingkungan, gitu ya. Tuh, tidak seimbang, gitu ya. Bergeser titik ininya, gitu ya. Mana yang lebih besar, gitu ya. Oke. Oke, ini potensi penyakit, jumlah agennya bertambah banyak sehingga menimbulkan penyakit. Agennya lebih banyak gitu ya. Oke, kalau ini penyakit juga di sini kerentanannya penjamunya lebih rentan, lebih berat. Nah, daya tahan berkurang bisa menimbulkan penyakit. Kalau ini jumlah agen bertambah banyak karena perubahan lingkungan, lingkungannya bergeser gitu ya. Jadi agen bertambah banyak gitu ya. Sip. Kalau ini potensi penyakit atau ketahanan atau susceptible dari penjamu bertambah berat karena perubahan lingkungan gitu ya. Ini potensi penyakit. Oke, sebab akibat ya. Ada faktor resiko, maka penyebabnya ada faktor resiko mengakibatkan dia sakit. Faktor resikonya tergantung penyakit tidak menular atau penyakit menular. Nah, ini ya. Kalau berdasarkan Framingham Studi gitu ya, pengertian faktor resiko itu
merupakan karakteristik, tanda, dan gejala ini PTM mungkin ya, yang kejadian muncul penyakit yang dihubungkan dengan peningkatan insiden dari penyakit itu sendiri. Jenis faktor risiko ada yang bisa dirubah, ada yang tidak bisa dirubah gitu ya. Tadi sudah. Menurut kestabilan peran faktor risiko ada suspect risk factor, contoh itu merupakan faktor risiko yang dicurigai gitu ya, yakni faktor-faktor yang belum mendapat dukungan sepenuhnya dari hasil penelitian. Contoh rokok sebagai penyakit kanker leher rahim. Ini suspek masih. Ada established risk factor juga. Kalau ini sudah ditegakkan, sudah dibuktikan ya. Ada dukungan ilmiahnya. Contoh rokok sebagai faktor risiko terjadinya kanker paru. Sudah didukung. Nah, sekarang kriteria kanker risiko. Ini pertama itu menyebabkan dampak yang besar terhadap mortalitas atau morbiditas enggak. Dua, punya bukti enggak bahwa faktor risiko itu dapat dimodifikasi dengan efektif oleh program prevensi primer. Kemudian punya validitas pengukuran yang tinggi. Kriteria ya, dapat diaplikasikan baik di negara maju maupun di negara berkembang sehingga bisa menjamin komparabilitas keterbandingan. Kemudian memenuhi standar etika pengukuran teknologi tepat guna. Ini kriterianya ya. Kegunaan identifikasi faktor risiko pertama untuk memprediksi, kedua mengetahui penyebab jelas gitu kan penyebabnya apa, tiga diagnosi, keempat untuk pencegahan gitu ya. Perbedaan risiko dan prognosis. Kalau prognosis itu ini menunjukkan berapa besar kemungkinan mati akibat dari keadaan sakit. Kalau risiko berapa besar kemungkinan sakit dari seorang yang sehat. Jadi itu bedanya antara prognosis dan risiko. Faktor resiko itu terdiri dari ya tadi ada yang bisa dirubah, ada yang enggak gitu ya. Kalau prognosis umur tinggi, infak anterior, jantung kongestik, aritmia ventrikuler itu ya. Sip. Keterkaitan hubungan kausal, ada model determinasi murni yang klasik gitu ya. Single causation itu mengarah ke hubungan tunggal. Satu sebab spesifik bisa menyebabkan satu akibat spesifik. Ini bentuk persamaannya gitu ya. Oke, jadi satu sebab spesifik bisa menyebabkan satu akibat spesifik. Oke, yang unik dan konstan. Oke. Kedua ada sebab necessary adalah faktor yang harus ada untuk terjadinya penyakit. Ini nggak akan ada penyakit tersebut kalau faktor tersebut nggak ada. Contoh, nggak akan ada penyakit HIV/AIDS kalau tanpa virus HIV. Nggak ada penyakit TBC tanpa kuman Mycobacterium tuberculosis gitu ya. Ada juga sebab sufisien. Sufisien itu faktor yang dengan sendirinya pasti dapat menimbulkan penyakit. Contoh, kurang oksigen maka bisa menyebabkan hipoksia otak. Kayak gitu ya. Itu sufisien. Penjabaran ini ada kan postulat Henle-Cook gitu yang pada sapi itu ya. Ini sudah kita jelaskan ya, postulat Cook itu ya. Ada juga yang modern gitu ya. Kalau tadi yang klasik jadi penyebab akibat dari satu penyakit itu tidak selalu bersifat tunggal. Ada perspektif multiple causation gitu ya. Oke, setiap faktor yang turut menyusun muncul dalam satu penyakit setidaknya ada satu set sufficient cause disebut kontributor atau ada komponen cause. Ya. Oke. Ini model kausalitas ya. Ini dipelajari ini ya. Contoh, untuk dapat terkena TB, seorang nggak hanya harus terinfeksi kuman TB, tapi juga harus pertama imunitasnya turun gitu ya. Kontak efektif dengan TB aktif, virulensi kuman patogennya memadai, tadi imunnya turun, kayak gitu. Jadi bukan hanya satu faktor aja, banyak pada faktor determinasinya. Kemudian ada model multiple etiologi. Gitu ya, ada host agent ini sudah ya web of causation, ada model roda gitu ya, well model ya terdiri dari inti, lingkaran dalam, lingkaran luar gitu ya. Genetik, host, lingkungan yang luarnya, lingkungan biologi, lingkungan fisik, dan lingkungan sosial. Ini model triangle yang tadi sudah dijelaskan. Ini model web of causation gitu ya.
Ini sudah nih kalian sering belajar ya. Ini model roda ya. Nah, kemudian ada model probabilistik. Kalau model probabilistik itu apa masalah dengan model determinisme, contoh pengetahuan yang terbatas tentang penyakit atau keterbatasan dalam mengamati status penyakit dan status pajanan itu bisa mengakibatkan munculnya penyakit gitu ya. Oke. Oke. Dengan pendekatan probabilitas ini membuktikan bahwa kausalitas pada individu melainkan dengan menggunakan teori probabilistik dengan statistik. Oke, jadi nggak usah pakai jadi ada akhirnya itu ditarik kesimpulan kausal gitu ya. Oke, next kriteria ideal hubungan kausal ada ini nanti di ini statistik ya ada odd ratio gitu ya. Ketemu nih ya. Ini jadi pakai model statistik nih. Oke. Nah, nanti ini kalian belajar lah di apa namanya di tentang metodologi ya penelitian biasanya ya. Oke, itu saja mungkin dari saya. Untuk pertemuan selanjutnya adalah terkait dengan apa pencegahan apa ya apa terakhir satu lagi ya nanti kirim lah saya kirim satu lagi videonya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.